Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, nama saya Aisyah Zahrani, perwakilan dari SMA Negeri 33 Jakarta, kelas 12 Bahasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kebebasan berpendapat. Seperti yang kita semua ketahui, Indonesia ini merupakan negara demokrasi, yang artinya Indonesia menjunjung tinggi dan mengakui kebebasan berpendapat dan kebebasan mengekspresikan diri setiap rakyatnya tanpa pengecualian. Namun sayangnya, pada prakteknya kebebasan berpendapat ini hasilnya sangat minim. Menurut kajian yang dilakukan oleh Freedom House, dari tahun 2015 hingga 2019, kebebasan berpendapat di Indonesia angkanya tidak mencapai 70% dari 100%. Angka tertinggi yang kita dapatkan adalah 62 dari 100. Angka ini bahkan lebih sedikit dari Afrika Selatan. Melihat kajian ini, tentu hal ini merupakan ejekan atau bahkan olok-olok bagi Indonesia yang mengaku sebagai negara demokrasi. Mengapa kita yang mengaku menjamin kebebasan rakyat untuk berserikat, berkumpul, mengekspresikan diri mereka, mengemukakan pendapat mereka, ternyata malah mendapatkan angka kajian yang sangat minim? Apa masalahnya dan apa yang harus diperbaiki? Sebelum kita masuk ke sana, saya akan membicarakan mengenai kebebasan berpendapat itu sendiri. Apa sih sebenarnya kebebasan berpendapat itu? Secara hakikatnya, kebebasan berpendapat merupakan hak bagi semua orang untuk mengekspresikan diri mereka atau mengemukakan ide serta gagasan mereka, baik di ranah privat maupun di ranah publik, secara lisan maupun tertulis. Di Indonesia sendiri, kebebasan berpendapat ini sebenarnya dijamin dalam hukum. Di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 2 dan 3, ada juga di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, serta banyak undang-undang lainnya. Hal ini artinya hukum bukanlah masalah yang menyebabkan praktek kebebasan berpendapat di Indonesia ini masih minim. Karena kita memiliki pasal berlapis yang sering kali diamandemen untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjalankan praktek demokrasi yang baik. Untuk menjamin bahwa praktek kebebasan berpendapat di Indonesia ini dapat berjalan dengan lancar. Lalu masalahnya ada di mana? Sebelumnya saya kasih ilustrasi terlebih dahulu. Ada seorang A, dia merasa tidak suka dengan seorang B. Dia memutuskan untuk memberikan kritik terhadap orang B melalui media sosial. Orang A ini berhak untuk memberikan kritik tersebut. Faktanya, dia telah menjalankan yang namanya kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat itu bukan hanya mengenai pengungkapan ide atau gagasan yang kita miliki, tapi juga pengekspresian kita. Karena Indonesia adalah negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat, maka setiap rakyat Indonesia berhak untuk merasa tidak suka atau tidak menyetujui suatu pihak atau sesuatu hal. Dan kita berhak menyampaikan perasaan itu, baik dari media sosial atau secara langsung. Di sisi lain, orang B yang dikritik oleh orang A ternyata tidak menyukai kritikan tersebut. Dan dia memutuskan untuk melawan, bahkan mungkin bisa menjerat orang A dengan UU ITE atas tuduhan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam hal ini orang B juga tidak salah. Orang B memiliki hak untuk merasa tidak suka, untuk merasa terhina akan kritikan yang dia dapatkan, atau merasa nama baiknya tercemar. Maka dari itu, orang B sendiri juga telah melakukan praktek kebebasan berpendapat. Nah, dari ilustrasi tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kebebasan berpendapat itu bukan hanya hak yang dimiliki satu orang saja, tapi semua orang di dunia ini. Kebebasan berpendapat bersifat universal. Maka dari itu, muncullah sebuah paradoks. Jika kebebasan berpendapat bukan hanya hak yang dimiliki oleh satu orang, tapi semuanya, berarti kebebasan berpendapat kita sebagai seorang individu dibatasi oleh kebebasan berpendapat orang lain. Mengetahui hal itu, jika kebebasan berpendapat kita dibatasi oleh kebebasan berpendapat orang lain, apakah patut hal tersebut disebut kebebasan? Di Indonesia sendiri, praktek kebebasan berpendapat ini memiliki peraturan. Indonesia bukan hanya negara demokrasi, tapi juga negara hukum, yang artinya segala kegiatan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum, dan apabila kita melanggar atau melewati batas-batas yang ditentukan, maka kita harus menghadapi konsekuensinya. Kebebasan berpendapat pun juga begitu. Dalam prakteknya, kebebasan berpendapat harus dapat dipertanggungjawabkan. Secara moral, tidak boleh menyakiti orang lain,
tidak boleh mencemari nama baik orang lain, tidak boleh menurunkan kehormatan orang lain. Intinya kebebasan berpendapat ini harus sesuai dengan peraturan, harus sesuai dengan kompas moral yang baik. Yang menjadi permasalahan adalah batas-batas yang diberikan oleh hukum di Indonesia terhadap kebebasan berpendapat ini sangat ambigu. Ingat, rasa hina, rasa terejek, rasa terkucilkan adalah perasaan yang sangat-sangat subjektif. Apa yang dianggap merupakan penghinaan bagi suatu orang belum tentu merupakan penghinaan juga bagi orang lain. Ini adalah salah satu alasan mengapa kebebasan berpendapat di Indonesia itu prakteknya sangat minim. Dalam prakteknya, ketika rakyat ingin mengungkapkan dan menggunakan kebebasan mereka untuk berpendapat, seringkali rakyat dikriminalisasi. Seperti contoh, demo mahasiswa. Mahasiswa ini melakukan demonstrasi sebenarnya merupakan hak mereka. Itu bukan hal yang salah. Mereka berhak karena mereka adalah rakyat Indonesia. Namun, ada pihak-pihak yang memutuskan untuk mengkriminalisasi mereka, mengatakan bahwa orasi yang mereka lakukan menghina atau bahkan mencemari nama baik mereka. Padahal mungkin orasi yang mereka lakukan sebenarnya bertujuan untuk mengkritik, dan bahkan mungkin tidak ada kata-kata yang berupa penghinaan. Disinilah masalah terbesar mengapa kebebasan berpendapat di Indonesia itu sangat minim. Jika kita bandingkan dengan kebebasan berpendapat di Amerika Serikat, kebebasan berpendapat di Amerika Serikat adalah salah satu yang paling dijunjung tinggi, karena kebebasan berpendapat sendiri merupakan amandemen pertama. Di Amerika Serikat, setiap warganya bahkan boleh memberikan ejekan atau hinaan atau kritikan dalam bentuk apapun terhadap presiden mereka. Kita sering melihat orang-orang di Twitter atau di Instagram atau di sosial media lainnya memberikan kritik dalam bentuk yang lebih eksplisit, yang bahkan mungkin dapat kita sebut sebagai hinaan terhadap presiden mereka, Presiden Donald Trump. Padahal beliau adalah presiden. Namun beliau, karena amandemen pertama mereka adalah kebebasan berpendapat, ya beliau tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu adalah hak warga negara Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, Amerika merupakan negara liberalis, negara yang sangat bebas jika dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia bukan negara liberalis. Indonesia mengatur kebebasan berpendapat dan kebebasan-kebebasan lainnya, dan itu bukan hal yang buruk. Faktanya, dengan kita membatasi, malah akan mengendalikan, malah akan mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kerusuhan atau permusuhan. Yang sangat disayangkan adalah batas-batas yang diberikan oleh hukum Indonesia ini sekali lagi sangat ambigu. Inilah yang harus diperbaiki. Karena batas-batas ini sangat tipis, antara penghinaan dengan kritik sangat tipis batasnya, maka mudah bagi orang untuk mengkriminalisasi orang lain yang hanya berusaha untuk mengemukakan pendapat mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai rakyat, kita memiliki kebebasan berpendapat. Dan kita tidak dapat mengelak bahwa kita tinggal di Indonesia. Kita adalah warga negara Indonesia, maka kita harus mengikuti aturan dan hukum di Indonesia. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan kebebasan berpendapat kita serta kebebasan-kebebasan lainnya. Kita harus mengikuti aturan. Janganlah kita mengungkapkan pendapat yang terlalu eksplisit, menggunakan kata-kata kasar, menyudutkan pihak-pihak tertentu, menyerang suku, ras, dan agama tertentu. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan kebebasan berpendapat kita. Janganlah kita membanding-bandingkan diri kita dengan Amerika Serikat, karena kita tinggal di Indonesia, bukan di Amerika Serikat. Nah, sekarang bagaimana caranya kita dapat meningkatkan praktek kebebasan berpendapat di Indonesia? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari paradoks itu. Kebebasan berpendapat kita dibatasi oleh kebebasan berpendapat orang lain. Jadi ketika kita mengkritik, kemudian orang lain merasa terhina dengan kritik tersebut, kita harus merasa wajar. Itu bukan hal yang salah. Atau ketika kita dikritik dan kita merasa terhina, kita tidak bisa mengkriminalisasi orang tersebut. Apalagi kalau kritiknya ternyata tidak berisi penghinaan sama sekali. Hargai kebebasan berpendapat orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Dari sisi pemerintah seharusnya bisa memberikan batas-batas yang jelas. Apa sih sebenarnya yang tidak boleh dilewati dalam praktik mengungkapkan pendapat kita? Apa kata-kata atau aksi yang dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik?
Namun sayangnya penghinaan dan perasaan diejek, perasaan dihina, sekali lagi adalah perasaan yang subjektif. Perasaan itu selalu subjektif. Sampai kapanpun saya rasa batas-batas ini akan tetap ambigu, akan tetap tidak terlalu jelas bentuknya. Maka dari itu yang dapat kita lakukan di sini adalah menyadari peran masing-masing. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus mengikuti hukum di Indonesia. Jangan sampai kita melewati batas. Kita memiliki kebebasan, gunakanlah kebebasan itu sebaik-baiknya. Sekiranya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.